Hai, konbanwa minasan. Hai, Ranma des. Perkenalkan, nama saya Ranma. Jadi di sini saya akan membahas terkait tentang Nikki. Nikki yaitu sastra puisi yang ada di Jepang. Oke, langsung saja kita ke definisi. Di sini saya akan membahas Tosa Nikki. Tosa Nikki atau Tosa Diary adalah buku harian puitis yang ditulis secara anonim oleh penyair Jepang abad ke-10 Kino Tsurayuki. Teks tersebut merinci perjalanan 55 hari pada tahun 935 kembali ke Kyoto dari provinsi Tosa, di mana Tsurayuki pernah menjadi gubernur provinsi. Kisah prosa perjalanan ini diselingi oleh puisi-puisi Jepang yang konon diciptakan langsung oleh para tokohnya. Oke, di sini ada prosa, yaitu Tosa Nikki adalah contoh penting pertama dari buku harian Jepang sebagai karya sastra. Sampai pada masanya, kata buku harian atau Nikki berarti catatan resmi kering. Artinya kan catatan yang ditulis secara tulis tangan, secara tulisan. Baik, catatan resmi kering mengenai urusan pemerintahan atau keluarga yang ditulis oleh laki-laki dalam bahasa Sino Jepang. Sebaliknya, Tosa Diary ditulis dalam bahasa Jepang menggunakan karakter fonetik kana. Laki-laki terpelajar pada masa itu menulis dalam kana dan kanji. Tetapi perempuan biasanya tidak diajari kanji karena terbatas pada sastra kana. Dengan membingkai buku harian itu dari sudut pandang narator perempuan fiktif, Tsurayuki dapat menghindari penggunaan karakter Tionghoa atau mengutip puisi Tionghoa dan lebih fokus pada estetika bahasa Jepang dan puisinya. Oke, kita lanjut wisata Tosa Nikki. Jadi wisata Tosa Nikki ini mencakup banyaknya puisi perjalanan ya. Oke, jadi Tosa Nikki dikaitkan dengan puisi perjalanan atau Kiryoka seperti yang disusun oleh Man Yoshu serta Utamakura dan Utaniki ya. Teks-teks ini merupakan jurnal perjalanan Jepang yang sebagai genre sastra dianggap tidak dapat dipisahkan dari puisi. Ini mengikuti tradisi merangkai puisi dan penggunaan narasi pengantar yang ditulis dalam struktur logis. Seperti puisi-puisi lain dalam genre ini, Tosa Nikki juga mengeksplorasi pentingnya landscape serta puisi-puisi yang ditulis tentangnya. Bahkan Tosa Nikki juga disinggung oleh puisi-puisi lain seperti Maeku ya. Tosa Nikki juga menerapkan nama fiksi tempat untuk dipanggil berdasarkan teks Jepang sebelumnya dan tradisional. Penggunaan nama fiksi juga memungkinkan penggabungan antara genre fiksi dan autobiografi. Dengan menggabungkan elemen fiksi dengan pemandangan nyata baik dalam narasi maupun puisi, Tosa Nikki memungkinkan sindiran terhadap karya-karya sebelumnya dan menyampaikan gambaran dan makna berbeda ke lokasi-lokasi yang sudah populer tersebut. Oke, jadi di sini ada lokasi areanya ya. Ada Hakunoura ya, kota Hanan di prefektur Osaka. Jadi di sini sudah ada lokasinya, track recordnya ya. Kalian bisa baca di sini. Oke, untuk tema dari Tosa Nikki itu yaitu duka. Jadi kehilangan seorang anak dan orang tua yang berduka sering disebutkan oleh narator dan banyak orang yang mengiringi perjalanan tersebut. Misalnya pada tanggal 27 bulan 12 referensinya adalah orang tua yang berduka atas ketidakhadiran anak dengan puisi yang menyertai hari itu juga ditulis tentang salah satu di antara kita yang tidak akan pulang. Hal ini menunjukkan bahwa anak tersebut baru saja meninggal atau selama perjalanan. Contoh lain dapat ditemukan pada hari ke-5 bulan kedua ketika ibu yang berduka mengarang puisinya sendiri dan mengungkapkan rasa sakit serta keengganannya untuk melupakan anaknya. Penafsirannya bisa jadi anak tersebut masih berada dalam kelompok secara spiritual dan kesedihan ibu adalah keterikatan emosional yang menghalangi anak untuk move on. Ada spekulasi bahwa Kino Tsurayuki telah kehilangan seorang anak selama ini.
dan menyinggung kesedihannya dan keluarganya melalui berbagai karakter yang ditemui narator. Oke, jadi referensinya kalian bisa cek di sini ya. Di sini saya sudah mencantumkan banyak referensi dari Ken Donald, Matsumura Seiichi, Gerham Eleanor, Chu Pei, Johnson Herbert H, Held Gustav, McCullough, Helen Craig, dan Held Gustav lagi ya. Oke, jadi di sini ada contoh gambar Tosaniki yang diciptakan oleh Fujiwara no Teika ya, dari Fujiwara no Teika. Oke, jadi di sini saya tertarik terhadap karya ini ya, karya catatan harian ini karena apa? Karena maknanya mengandung kesedihan antara orang tua dan anak gitu. Ya, saling meninggalkan satu sama lain, mau orang tua meninggalkan anaknya atau anaknya meninggalkan orang tuanya. Jadi Tosaniki ini yang saya bingungkan adalah tulisannya yang berantakan ini loh. Jadi seninya itu di mana? Saya kurang mengerti juga. Tapi yang pasti adalah ini dapat dipajang di museum-museum terkenal di Jepang gitu. Jadi saya ingin membaca huruf-hurufnya ini tapi tidak jelas ya karena terlalu berantakan, jadi saya tidak dapat membaca. Oke, sekian dulu untuk reviewnya gitu. Karena saya tidak bisa berkomentar banyak, jadi sekian dan terima kasai. Hai minasan, arigatou gozaimasu.